semuanya, kembali lagi bersama Miss Tia. Kali ini kita akan belajar tentang badan Golgi. Pasti kalian sudah pernah mendengar organel sel yang satu ini, bukan? Oke, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu badan Golgi. Kita telah mempelajari tentang retikulum endoplasma di minggu lalu. Nah, ada beberapa senyawa yang disintesis di dalam retikulum endoplasma yang belum siap digunakan oleh sel. Oleh sebab itu, dibutuhkan organel sel yaitu badan Golgi untuk menyiapkan dan membentuk senyawa tersebut agar dapat dipakai oleh sel. Apa sih badan Golgi itu? Badan Golgi juga disebut sebagai aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Nah, badan Golgi merupakan salah satu organel terbesar yang memiliki struktur bentuk tumpukan seperti kantong pipi yang tersusun dari membran atau yang disebut sisterne yang tampak seperti tumpukan roti pita dan terdapat gelembung kecil yang bentuknya mirip seperti mangkuk. Selanjutnya adalah struktur badan Golgi. Badan Golgi memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu sakula, yang kedua vesicle secretoris, dan yang ketiga microvesicle atau vesicle transfer. Mari perhatikan gambar berikut. Struktur yang pertama yaitu ada sakula atau sisterne. Sakula merupakan gelembung yang berbentuk pipi seperti cakram, bertumpuk dan dipisahkan oleh celah yang sempit. Ada yang berbentuk cebuk dan juga ada yang berbentuk cekuk. Yang kedua yaitu adalah vesicle secretoris. Vesicle secretoris merupakan gelembung yang merupakan bagian dari sakula yang berada pada bagian tepi dan berhadapan langsung dengan membran plasma. Fungsinya untuk memproses protein pada lumen sakulus. Dan yang ketiga ada microvesicle atau vesicle transfer. Microvesicle merupakan gelembung yang sangat kecil yang berasal dari retikulum dan terhubung dengan sakula. Nah, fungsinya sebagai perantara protein yang berasal dari retikulum. Badan Golgi memiliki 2 bagian kantung kecil yang disebut cis dan trans. Yang pertama cis. Cis berfungsi untuk menerima vesikel yang berasal dari retikulum endoplasma. Vesikel ini akan diproses sedemikian rupa agar dapat bergerak menuju ke sisi trans. Nah, yang kedua yaitu trans. Trans berfungsi untuk mengirim vesikel ke berbagai bagian sel atau keluar sel. Terdapat 7 fungsi dari badan Golgi, yaitu yang pertama glikosilasi, yang kedua untuk menyiapkan sekret untuk sekresi sel, yang ketiga berfungsi sebagai reparasi membran sel, yang keempat berfungsi sebagai pembentuk senyawa penyusun dinding sel, yang kelima pembentuk akrosom, yang keenam mengolah dan memodifikasi protein hasil sintesis retikulum endoplasma, dan yang terakhir berfungsi untuk membentuk lisosom dengan bantuan RE halus. Kalian pernah berpikir tidak sih bagaimana jika badan Golgi tidak ada atau rusak? Ada 4 kemungkinan yang terjadi jika tidak adanya aparatus Golgi atau rusak. Yang pertama, protein dalam sel akan mengapung secara acak jika tidak ada badan Golgi. Tanpa zat yang biasanya didistribusikan oleh badan Golgi, sel dan organ lain dalam tubuh tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, lisosom tidak akan dihasilkan tanpa adanya aparatus Golgi, dan sel pada akhirnya akan mati akibat penumpukan molekul dan organel yang mati dan rusak. Yang ketiga, bahan tidak akan lagi dikemas atau diangkut jika aparatus Golgi tidak ada, maka fungsi sekresi sel juga akan berhenti. Dan yang keempat, produksi akrosom tidak dapat terjadi. Melalui struktur dan fungsi dari badan Golgi, terlihat jelas bahwa badan Golgi ini banyak berperan penting dalam tubuh organisme. Jadi, kita dapat melihat bahwa Allah dengan kedaulatannya menciptakan organel-organel sel. Salah satunya adalah badan Golgi. Dengan kompleksitas dari strukturnya yang saling mendukung, sehingga badan Golgi dapat melakukan begitu banyak fungsinya. Badan Golgi juga bekerja sama dengan organel lain dalam pengangkutan dan pemodifikasian protein dan lainnya. Dengan demikian, kita harus menghargai karya ciptaan Allah yang ada di dalam tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat dan tidak rusak. Demikian referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini.
Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.